Selamat siang Bapak Joko, perkenalkan nama saya Daniel Samson Sibagariang dengan NIM 24020102026. Pada kali ini saya akan mempresentasikan UTS mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dari kelas MJ 601. Sebelumnya, untuk tugasnya adalah mengamati dan menganalisis satu usaha, UMKM atau starting, yang saat ini sedang berjalan dengan fokus pada aspek kelayakan bisnisnya secara menyeluruh. Dan kali ini saya membahas mengenai brand kopi kenangan. Untuk profil singkat usaha, kopi kenangan ini usaha yang dianalisa adalah kopi kenangan, sebuah startup di bidang makanan dan minuman, food and beverage atau F&B, yang didirikan pada tahun 2017. Perusahaan ini mengusung konsep Grab and Go Coffee, yaitu penyediaan minuman kopi berkualitas dengan harga yang terjangkau dan proses pembelian yang cepat. Saat ini kopi kenangan telah memiliki ratusan gerai di berbagai kota di Indonesia dan melakukan ekspansi ke beberapa negara di Asia. Untuk jenis usahanya adalah minuman kopi dan makanan ringan atau F&B. Lokasinya berpusat di Jakarta dengan jaringan gerai di berbagai kota di Indonesia. Target pasarnya, mahasiswa, karyawan dan pekerja kantoran, masyarakat perkotaan, dan konsumen yang aktif menggunakan aplikasi digital dan layanan pesan antar. Untuk model bisnisnya, Kopi Kenangan menerapkan model bisnis online to online yang menggabungkan penjualan melalui gerai fisik dengan pemesanan melalui aplikasi dan platform digital. Konsumen dapat melakukan pemesanan secara langsung melalui aplikasi Kopi Kenangan maupun layanan pesan antar online. Selanjutnya, aspek kelayakan usaha berdasarkan aspek pasar dan pemasaran. Untuk kekuatan pasar, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi kopi yang terus meningkat. Kopi Kenangan berhasil mengisi celah pasar antara kopi premium yang relatif mahal dan kopi instan yang dijual di warung tradisional. Strategi ini membuat produknya dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Untuk strategi pemasarannya, Kopi Kenangan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan platform digital lainnya. Selanjutnya, aplikasi mobil sendiri, promosi melalui e-wallet, program loyalitas pelanggan, dan kerjasama dengan platform pengantaran makanan. Untuk penilaian dari aspek ini, dari sisi pasar dan pemasaran, usaha ini layak karena memiliki pasar yang luas, merek yang kuat, dan strategi pemasaran digital yang efektif. Selanjutnya, aspek teknis dan teknologi. Melalui operasional, Kopi Kenangan menggunakan konsep gerai kecil yang efisien sehingga biaya operasional dapat ditekan. Sistem produksi juga telah distandarisasi sehingga kualitas produk relatif konsisten di berbagai cabang. Untuk pemanfaatan teknologi, perusahaan memanfaatkan aplikasi pemesanan digital, sistem pembayaran cashless, integrasi dengan e-wallet, sistem manajemen inventory, dan penjualan berbasis teknologi. Untuk penilaiannya dari aspek teknis dan teknologi, usaha ini sangat layak karena mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan kemudahan kepada pelanggan. Selanjutnya, aspek sumber daya manusia atau SDM. Kalau dari aspeknya, Kopi Kenangan memiliki ribuan karyawan yang tersebar di berbagai wilayah operasional. Perusahaan juga memiliki sistem pelatihan untuk menjaga kualitas pelayanan dan produk yang diberikan kepada konsumen. Untuk kelebihan SDM-nya, struktur organisasinya jelas, pelatihan karyawan yang berkelanjutan, selanjutnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan SDM, dan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan pelanggan. Untuk penilaian, dari aspek sumber daya manusia atau SDM, usaha ini layak karena memiliki tenaga kerja yang cukup, sistem pelatihan yang baik, dan manajemen yang profesional. Selanjutnya, aspek finansial. Kalau dilihat dari aspeknya, Kopi Kenangan menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat sejak didirikan. Pada tahun 2021, perusahaan berhasil memperoleh pendanaan seri C sebesar 96 juta US dollar dan mencapai status unicorn dengan valuasi lebih dari 1 miliar dolar. Perusahaan juga mampu mempertahankan pertumbuhan penjualan yang tinggi. Kalau dari indikator finansial, pendapatannya terus bertumbuh, memiliki investor yang besar, jaringan gerai terus berkembang, dan kita bisa melihat Kopi Kenangan gerainya ini sudah ada di mana-mana, bahkan di beberapa kecamatan yang mungkin tidak seperti brand-brand besar untuk menjangkaunya. Dan untuk indikator finansialnya mampu melakukan ekspansi nasional dan internasional. Karena
Kopi kenangan sudah juga bisa ditemukan di internasional, yaitu negara di Asia Tenggara. Untuk penilaian dari aspek finansial, usaha ini layak dan perspektif karena memiliki dukungan modal yang kuat serta kemampuan menghasilkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Adaptasi terhadap kondisi pasca pandemi dan era digital. Pandemi COVID-19 mengubah perilaku konsumen yang lebih mengutamakan transaksi digital dan layanan tanpa kontak langsung. Kopi Kenangan berhasil beradaptasi dengan beberapa strategi berikut. Yang pertama, mengoptimalkan aplikasi pemesanan online. Kedua, meningkatkan kerjasama dengan layanan pengantaran makanan. Tiga, menggunakan pembayaran digital dan e-wallet. Empat, mengembangkan sistem pemesanan tanpa kontak. Lima, memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan komunikasi dengan pelanggan. Dan keenam, mengembangkan program loyalitas berbasis aplikasi. Kalau dilihat dari kesimpulannya, berdasarkan analisis aspek pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, sumber daya manusia, serta finansial, maka usaha kopi kenangan layak untuk dilanjutkan dan dikembangkan. Hal ini didukung oleh pasar yang masih besar dan terus berkembang, pemanfaatan teknologi digital yang baik, sistem operasional yang efisien, SDM yang memadai, kondisi keuangan yang kuat dan didukung investor besar, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen pasca pandemi. Kalau menurut saya, sarannya untuk kopi kenangan, terus melakukan inovasi produk agar mampu bersaing dengan banyaknya bisnis kopi baru. Kedua, memperluas pemanfaatan data pelanggan untuk meningkatkan layanan yang lebih personal. Ketiga, memperkuat program loyalitas pelanggan melalui aplikasi digital. Yang keempat, mengembangkan produk non-kopi untuk menjangkau segmen konsumen yang lebih luas. Dan yang terakhir, meningkatkan praktik bisnis yang berkelanjutan, seperti penggunaan kemasan ramah lingkungan. Baik, sekian presentasi pemaparan UTS saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.